Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Syakila. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, NIM 2103404101027. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi kekurangan dan kelebihan negara melakukan pewarganegaraan atau naturalisasi. Pengertian naturalisasi adalah proses perubahan status kewarganegaraan asing menjadi status warga negara Indonesia. Segala bentuk proses naturalisasi harus merujuk dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Atau dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa naturalisasi merupakan proses perubahan status kewarganegaraan seseorang yang awalnya berstatus warga negara asing menjadi warga negara Indonesia dengan merujuk atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada negara penerima. Alasan kenapa orang asing bisa menjadi warga negara Indonesia ialah diantaranya karena menikah dengan warga negara Indonesia. Yang kedua karena mengajukan permohonan kepada negara, dan yang paling terkenal ialah kewarganegaraan pemain sepak bola berbakat menjadi warga negara Indonesia. Naturalisasi sendiri memiliki syarat-syarat. Syarat-syarat dalam memperoleh naturalisasi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pada saat mengajukan suatu permohonan, itu harus berbeda di wilayah negara Republik Indonesia, paling singkat itu selama 5 tahun, berturut-turut atau juga bisa 10 tahun tidak berturut-turut. Yang kedua, sudah berusia 18 tahun atau juga sudah menikah. Dan yang keempat, dapat berbahasa Indonesia dengan baik serta benar dan juga mengakui Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, sehat jasmani serta rohani. Dan yang kelima, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana disebabkan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau juga lebih. Dan yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia, itu tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Yang ketujuh, memiliki pekerjaan atau juga berpenghasilan tetap. Dan yang terakhir adalah membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Selanjutnya ada naturalisasi biasa. Maksudnya nih, naturalisasi biasa adalah jenis naturalisasi yang dilakukan untuk memperoleh status kewarganegaraan untuk warga negara asing seperti yang terjadi pada umumnya. Naturalisasi biasa ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 9. Contoh dari naturalisasi biasa yaitu seperti wanita berkewarganegaraan asing yang menikah dengan pria dari Indonesia. Maka wanita tersebut harus mengikuti status kewarganegaraan dari sang suami sebagaimana harusnya. Pengubahan status kewarganegaraan wanita tersebut disebut naturalisasi biasa. Selanjutnya ada naturalisasi istimewa. Di dalam ketentuan perundang-undangan negara Republik Indonesia tentang kewarganegaraan disebutkan adanya pemberian kewarganegaraan Indonesia bagi orang asing secara istimewa. Maksudnya adalah orang yang diberikan status istimewa sebagai warga negara tersebut tanpa harus mengajukan permohonan secara khusus untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Naturalisasi ini biasanya diberikan kepada warga negara asing yang sudah berjasa kepada negara Republik Indonesia. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian naturalisasi. Yang pertama, keuntungan naturalisasi. Di keuntungan naturalisasi ini ada 3 keuntungan. Yang pertama, dapat mengangkat nama baik Indonesia dalam bidang olahraga dan mampu bersaing secara internasional. Dan yang kedua,
meningkatkan motivasi bagi warga negara Indonesia agar lebih berprestasi di bidangnya. Dan yang terakhir, menumbuhkan semangat pemain warga negara Indonesia agar mampu bersaing dengan pemain naturalisasi. Selanjutnya ada kerugian naturalisasi. Di kerugian naturalisasi ini ada 2 kerugian, yaitu yang pertama, kurang maksimalnya generasi dan pengkaderan pemain muda dalam negeri. Dan yang kedua, yaitu yang terakhir, fokus perhatian akan tersita banyak pada pemain naturalisasi. Dan itu adalah beberapa kerugian dan keuntungan yang sudah saya jelaskan. Dan ini adalah pemaparan materi yang terakhir yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.